kemarin kita emang ya, jadi kebetulan keluarga saya lagi di Jakarta kan, dan ada libur 2 hari, jadi kita sempetin untuk jalan-jalan ke Bandung, refreshing lah, ngilangin penat. Respon dari orang tua Lesti sendiri seperti apa, dan sudah ada titik terang ke arah? Nah ini respon mulu kan, berkali-kali dibilang respon orang tua. Saya senang Lesti karena Lesti emang anaknya bisa bawa diri gitu, bisa ngambil hati orang tua saya. Emang anaknya baik ke siapa aja kan. Bang, kalau gue lihat makin dekat sama keluarga Lesti, apalagi bokapnya, ayah Lesti, itu gimana sih? Ya biasa aja. Saya selalu bersikap baik ke siapapun. Saya selalu kalau emang ya kebetulan emang orang tuanya juga sangat welcome kan. Jadi ya nyambung aja gitu, kita bercanda, kita ngobrol. Dan tanggapan sedikit soal Anjay ini, jadi makin viral. Bahkan sekarang nggak cuma anak hiburan aja, namun ke news juga, bahkan sampai ke instansi pemerintahan KPAI. Lalu gimana tanggapan? Ya ini apa ya? Ini sesuatu yang nggak saya sangka-sangka ya, karena ini awalnya biasa aja sebenarnya, biasa aja. Ketika saya ini awalnya ungkapan spontanitas kekaguman saya ketika saya nyanyi dangdut gitu. Saya nggak pernah nyanyi dangdut. Sama Rizky bilang nggak nyanyi dangdut nih kan. Terus saya seneng, saya juga tuh Anjay, saya bilang. Adem ayem aja tadinya kan, adem ayem, nyantai, udah orang-orang pada seneng, seru gitu kan, viral. Lalu ada satu orang yang kayak ya goreng-goreng lah kata Anjay nih. Goreng dengan alasan mengedukasi segala macam, bisa mengedukasi orang. Maksud saya kalau dia emang pengen mengedukasi orang, harusnya dia mengedukasi saya dulu langsung gitu, nggak usah ke media. Edukasi saya dulu langsung dan tunjukin di kamus besar bahasa Indonesia apa tadi, ada nggak arti kata Anjay gitu. Nggak ada. Saya juga cek di KBBI itu nggak ada kata Anjay. Itu tuh cuma slang, cuma kayak suatu kayak kata gaul gitu, kata gaul yang akhirnya dibesar-besarkan, rame sampai ke lembaga instansi pemerintahan gitu ya. Tapi saat ini sejauh ini saya belum ada dapat teguran apapun gitu. Ya udah, saya los aja gitu, santai aja gitu. Karena itu ini juga tergantung maksud dari ketika lo ngomong itu kan. Maksudnya ketika nggak boleh itu kalau itu menghina orang lain, sementara lo sendiri waktu itu lebih ke kekaguman itu. Iya, itu kan termasuk perspektif masing-masing ya, sebenarnya masing-masing. Dan saya tujuannya juga nggak ada niat untuk memaki gitu kan. Dan setahu saya dari dulu saya lahir sampai usia saya sekarang gitu, belum pernah ada orang memaki, marah-marahin orang dengan kata, "Weh, Anjay lu." Belum ada. Sebenarnya itu belum ada. Dan nggak bakal takut juga sih orang kalau dimaki dengan kata kayak gitu. Saya kalau misalkan ada orang di jalan nggak kenal sama saya, terus lagi boleh ya? Terus bilang, Bilar, Anjay lu. Saya malah ketawa, nyengir saya. Nggak tersinggung sama sekali saya. Ya ini, ya saya nganggap kayak ya udahlah, ya mungkin dia ingin ya berusaha menggoreng-goreng lah gitu. Tapi sejauh ini sih belum ada teguran, belum ada hal-hal yang kayak baik sama lembaga saya tuh nggak ada, belum ada saat ini. Lo tahu nggak lo disupport sama Kaseto soal kata Anjay itu, tapi oleh Aris Merdeka Sirait dari Komnas Anak justru kontra dengan ada kata jargon Anjay itu. Jadi dua lembaga anak ini yang pro dan kontra. Iya pasti ini sesuatu hal yang tadi biasa aja sebenarnya, tapi karena digiring-giring, digoreng-goreng, ini jadi sesuatu hal yang pro kontra, jadinya sesuatu yang sedikit kontroversi. Tapi ya saya tekankan bahwa tujuan saya saat itu suatu spontanitas dan akhirnya viral. Bukan saya sengaja juga viral karena orang lain juga senang. Tapi ya, dan ini cuma bahasa gaul, bahasa sehari-hari gitu. Ya maksud saya ya ini kan suatu kewajaran gitu, kita ngobrol sehari-hari, ada bahasa gaul, bahasa slang segala macam.
tapi ya tapi dengan seiring ramenya bicara begini, menurut mereka anak-anak, takutnya anak-anak nanti menggunakan kata-kata itu. Ya saya bisa bilang sekarang, maksudnya itu menurut saya nggak masalah sejauh ini, kata-kata itu nggak masalah, karena juga nggak ada unsur kata kasar. Dan di KBBI juga, yang setahu saya, maaf kalau saya salah, koreksi kalau saya salah, setahu saya itu nggak ada katanya. Yang ada adalah bahasa Sanskerta, bahasa tertua di Indonesia. Anjay ada katanya, arti kata anjay itu ada, artinya kalau salah tak terkalahkan. Tapi ya buat orang tua di rumah, buat yang punya anak kecil, ya sebaiknya jangan lebih ngarahin anaknya supaya tidak menggunakan kata anjay lah gitu. Nah, Tapi dapat keuntungan nih dari ramenya jargon aja ini, dia dapat endorse banyak. Tujuannya Dia itu? nggak tahu juga sih, tapi Nggak tahu ya? pada akhirnya dia mendapatkan keuntungan, endorse banyak, IG-nya jadi 150 juta, yang pengunjungnya gimana kawan? Oke, Mas, satu pertanyaan lagi aja ya. Ya, Ya dari awal kan emang saya saya nggak pernah mempermasalahkan ketika ada orang yang ibaratnya orang, kalau bahasa saya sendiri saya nggak bilang pansus, saya bilang berbagi keberkahan. Orang lain mungkin pansos sama saya, banyak orang ada yang misalkan konten kreator bawa nama saya Bilar dan Nesti misalkan segala macam bla 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 bla, yang sesuatu itu menceritakan tentang saya yang sebenarnya nggak keluar dari mulut saya nggak pernah mempermasalahkan itu selagi nggak menyentuh saya secara langsung gitu. Nggak pernah mempermasalahkan. Dan Mas Lutfi itu bisa dibilang bisa dibilang ya berbagi keberkahan. Saya berbagi keberkahan sama Lutfi, walaupun mungkin cara Lutfi itu salah gitu, sehingga menggiring opini, menggiring orang, dan membuat kisruh lah ibaratnya. Jadi banyak pro kontra nih kata ini, walaupun tapi yang saya bilang, saya nggak pernah mempermasalahkan statement Lutfi segala macam bla 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 bla. Karena karena saya saya serahin kepada orang-orang, netizen itu udah pintar, udah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jelek. Ya selagi nggak menyentuh saya secara langsung, saya nggak masalah. Bang, Tapi lu sendiri udah pernah ketemu Lutfi? Belum pernah. Bang, soal postingan Udah manajer lama nggak ketemu Lutfi apa? soal postingan manajer lu katanya lu nggak bisa diwawancara lain salah satu grup media, itu gimana sih? Mungkin Bukan nggak bisa sebenarnya, itu kayak apa ya, itu kan kebetulan gini, jadi banyak media yang ngambil cuplikan ya video-video saya gitu, memakai konten kita gitu untuk diberitain gitu. Ya secara langsung itu kan merugikan kita tanpa izin kita soalnya gitu. Kalau saya nggak pernah kok, saya ketika ada media yang berusaha meliput saya, Mas saya nggak mau Mas, pergi sana, saya nggak pernah kok. Kalaupun saya lagi sibuk, lagi nggak bisa, saya selalu bilang, Mas hari ini saya nggak bisa full, kita ganti ke next day ya, lain waktu ya, nanti kita kumpulin aja bareng-bareng. Karena saya nggak pernah nolak media kok untuk meliput saya. tapi dari postingan itu Bang, akhirnya netizen banyak yang menyimpulkan kayak, oh lu lagi di atas jadi sombong ya gitu Bang. Itu gimana sih? Iya, sebenarnya saya pribadi sih nggak tahu. Saya tahu itu ketika dia ke Amitura, ya saya sempat bukan menegur sih, lebih ke discuss ke manajer saya, Bang, apa sebaiknya nggak usah pakai kata-kata gini Bang. Jadi yang membuat nanti orang sebenarnya tujuan kita untuk ngasih tahu nih kalau bahwa kita bisa dibilang dirugikan karena konten kita diambil segala macam kan, yang sementara kita tuh nggak diliput langsung gitu ya. Dan kita ditegur sebenarnya sama pihak PH karena ya udah kita karena setelah ditegur itu manajernya saya buat statement kayak gitu. Tapi saya sempat bilang ya udah Bang, mau pakai kata-kata kayak gitu nanti membuat opini orang di masyarakat bahwa wah si Rizky Bilar bla 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 bla. Sebenarnya kan nggak begitu. Sampai ada yang bilang, netizen bilang, lu cuma numpang tenar doang sama Lesti. Itu sampai kayak gitu Bang, mungkin tanggapan lu seperti apa sih? Dibilang numpang tenar, seperti yang saya bilang tadi, itu segala ada juga yang bilang settingan gitu kan. Ya itu saya bilang itu skenario Allah, itu settingan Allah buat kita. Dimana saat itu saya kalian bayangin, saya nggak pernah ikut acara talk show. Kalian bisa cari di YouTube
Rizky Bilal talk show cuma sekali di tahun 2018 kalau nggak salah. Dan saya nggak pernah nerima talk show sama sekali. Saya nggak suka saya di talk show. Jarang, nggak pernah, saya nggak pernah di talk show. Lalu entah kenapa saat di acara Om Tukul, hati saya tergerak tuh. Waduh, saya tuh sempat nolak saat itu, tapi hati saya tergerak. Waduh, yaudah deh, okein aja deh. Gitu. Dan akhirnya saya okein, ketemu sama Lesti, dan alhamdulillah ternyata Allah yang menggerakkan hati saya, karena itu garis tangan yang memang skenario Allah, akhirnya saya bisa viral, bisa trending dengan Lesti. Dan kalau saya dibilang ini fans sama Lesti, sebenarnya enggak. Lesti juga mendapat berkah juga dengan ketemu saya, dan saya juga pun ngerasa saya juga mengakuin kok kalau Lesti, saya dengan ketemu Lesti membuat karir saya lebih bagus. Tapi Lesti juga begitu, kita sama-sama kok saling mendompleng. Lesti yang fansnya yang tadinya hanya mungkin fans yang dangdut gitu kan, sekarang udah banyak fans yang dari sinetron gitu juga dengan saya yang tadi cuma mungkin orang-orang yang nonton sinetron, lalu sekarang banyak orang. Dan ada juga yang saya tahu yang enggak mengikuti kita berdua tadinya gitu, sekarang mulai mengikuti kita, mulai senang dengan kita, mulai mengidolakan kita. Dan itu suatu keberkahan yang alhamdulillah nggak saya sangka juga tadinya. Dan kalau dibilang saya numpang tenar, saya juga punya karya gitu. Saya punya karya. Saya syuting dari 2014, dan itu bukan waktu yang sebentar bisa dibilang. Jadi ya saya sempat syuting, saya sempat karya. Bukan tiba-tiba Rizky Billar yang nggak dikenal sama sekali, yang bukan siapa-siapa, yang nggak punya karya, ketemu sama Lesti terus naik, nggak gitu. Saya punya karya, alhamdulillah saya punya fans sendiri, dan akhirnya kebetulan bersatu dan menjadi sebuah dukungan yang luar biasa dari orang-orang, dan terutama para fans kita, yaitu Leslar.